Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Harir Channel. Kali ini kita akan belajar lagi karena waktunya sudah semakin mepet ya, tinggal beberapa hari lagi. Mari kita tetap, berusaha sekuat mungkin agar nanti membuahkan hasil yang maksimal. Jalani dan syukuri setiap prosesnya. Oke, langsung kita menuju ke soal yang pertama. Tradisi kawin tangkap yang pernah terjadi di Sumba, NTT, merupakan sebuah tradisi yang sifatnya merampas kehormatan wanita. Awalnya tradisi ini sebagai bentuk sarana perjodohan, karena di masa lalu ada kesulitan komunikasi dan transportasi. Namun, sekarang prakteknya sudah berbeda dan merendahkan hak asasi manusia serta nilai kemanusiaan. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan sila. Nah, jawabannya adalah A, C, dan D. B, A 1 dan 3, maaf, B 2 dan 1, C 5 dan 2, D 4 dan 3. Jadi dalam soal ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena seorang wanita ketika tradisi kawin tangkap itu dilakukan ya, itu diculik kemudian dipaksa untuk kawin ya. Nah, ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia serta merendahkan nilai kemanusiaan. Maka ini tidak sesuai dengan sila. Jawaban yang paling tepat adalah C, sila kelima dan kedua. Sila kelima ini terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan ya, ketidakadilan terhadap wanita. Kemudian sila kedua ini hak asasi manusianya dan merendahkan nilai kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda dan rekan kerja Anda sedang menonton berita viral tentang adat masyarakat desa yang memberikan sesaji ke laut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Teman Anda menganggap ritual tersebut negatif dan mengkritik adat dan budaya tersebut dengan nada yang merendahkan. Bagaimana tindakan Anda yang tepat di situasi tersebut? Ya, tindakan Anda sebagai ASN yang moderat bagaimana? A. Demi rasa toleransi, saya mengabaikan komentarnya karena itu hanya pendapat pribadi. Ataukah B. Menjelaskan kepada teman saya bahwa tradisi tersebut adalah bagian dari kepercayaan. Ataukah C. Ikut mengkritik tradisi tersebut agar sejalan dengan pendapat teman saya karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Ataukah D. Menegur dengan keras agar berhenti membahas topik tersebut supaya tidak terjadi perdebatan. Ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menjelaskan kepada teman saya bahwa tradisi tersebut adalah bagian dari kepercayaan. Kenapa tidak A? Nah, ketika A ini justru karena alasan toleransi kemudian mengabaikan komentar yang sifatnya negatif, merendahkan adat dan budaya tersebut. Justru ini akan lebih condong menimbulkan atau menunjukkan sikap intoleran ya, dan tidak menghargai budaya dan tradisi orang lain. Kemudian kalau B ini lebih ke pendekatan secara halus, menggunakan menjelaskan bahwa tradisi itu adalah bagian dari kepercayaan yang sudah disepakati oleh masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang C, ikut mengkritik tradisi tersebut. Nah, ini justru eh, ini tidak toleransi, ini justru ikut mengkritik ya. Seharusnya kan kita sebagai ASN itu harus bisa memberikan pemahaman yang baik, ini malah mengkritik ini. D. Menegur dengan keras agar berhenti membahas topik. Lah, ini sebenarnya bagus. Namun ini menegur dengan keras ini sesuatu hal yang kadang-kadang bisa diterima dan juga berpotensi ditolak oleh orang yang ditegur. Bahkan nanti terjadi perdebatan, justru terjadi perselisihan. Nah, ini bukan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Soal selanjutnya, premanisme. Nah, ini premanisme yang sekarang sedang viral ya, sedang heboh, sedang hangat. Premanisme merupakan bagian dari wajah ideologi kekerasan,
Wajah penuh keyakinannya bahwa dunia merupakan lingkungan serba membenarkan tindakan kekerasan dalam upaya meraih tujuan yang harus dihadapi dan ditundukkan dengan modal keberanian dan kekerasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama, yaitu, nah, jawaban yang sudah masuk di kolom komentar karena ini soal PR itu adalah B, anti kekerasan. Ya, sangat benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih yang sudah setia bersama Harir Channel untuk kita belajar bersama, berikhtiar bersama, berusaha bersama. Ya, saya doakan semuanya sukses dan lolos menjadi ASN P3K Kemenak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di kantor, teman Anda yang baru saja dilantik menjadi P3K mulai bekerja. Lah, ini kemarin sudah pelantikan P3K tahap 1, semoga tahap 2 ini segera menyusul ya, dan kita bisa mengabdikan diri kepada negara ya. Dan setiap hari membawa benda antik dan unik yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ya, jadi punya teman yang P3K baru dilantik masuk bekerja, kemudian setiap hari dia bekerja membawa alat-alat yang unik, antik yang belum pernah Anda lihat, seperti alat tradisional dan aksesoris khas daerah. Ini apa ya? Atau ake atau apa itu ya? Contohnya, semakin lama teman yang lain merasa resah dan terkesan menghakimi dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman yang lain itu menghakimi dengan pertanyaan ini, lebih ke menghakimi bersifat negatif. Sebagai ASN yang moderat, bagaimana sikap Anda? Ini kita diuji lagi ketika menghadapi seperti itu. Apakah A bertanya kepada rekan kerja tersebut untuk memahami maknanya, ataukah B meminta untuk tidak membawa barang-barang unik ke kantor agar tidak menimbulkan perhatian berlebihan, ataukah C bertanya keunggulan dan keberuntungan jika membawa barang tradisional tersebut, ataukah D mencoba membeli barang yang sama untuk menghargai rekan kerja baru tersebut? Ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Kita seleksi dulu. A, bertanya kepada rekan kerja tersebut untuk memahami maknanya. Ini kita ada inisiasi, ada inisiatif untuk belajar lebih tahu dan ini lebih menerima atas apa yang telah dibawa sesuai dengan adat dan tradisi mereka ya. Kita bisa menerimanya selama itu tidak apa ya, tidak menimbulkan eh, tidak merugikan orang lain ya. Tidak merugikan orang lain, tidak menciptakan perpecahan, kemudian tetap berjalan semestinya. Itu kita bertanya, ini bagus, ini ada inisiatif kita mau menerima dan belajar. Kemudian kalau B meminta untuk tidak membawa barang-barang unik ke kantor agar tidak menimbulkan perhatian berlebihan. Nah, ini meminta itu eh, meminta untuk tidak membawa itu seakan-akan kita memaksa dia untuk tidak membawa barang tersebut. Ini artinya kita lebih tidak menerima tradisi mereka, budaya mereka ya. Tradisi-tradisi mereka. Kemudian yang C, bertanya keunggulan dan keberuntungan jika membawa barang tradisional tersebut. Lah, ini justru ini lucu nih. Apa untungnya? Nah, apakah ini jimat atau apa? Nah, itu nanti lebih ke apa ya? Seakan-akan merendahkan itu. Untungnya apa itu membawa itu? Nah, buat apa itulah? Itu lebih ke merendahkan. Mencoba membeli barang yang sama untuk menghargai. Lah, kita tidak perlu harus membeli sesuatu yang sama, mempunyai sesuatu yang sama dalam rangka menghargai budaya rekan kerja ya, tidak perlu seperti itu. Jadi kita cukup untuk bertanya, berdialog, oh apa ini, eh, artinya apa? Nah, itu bagus itu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Ini toleransi dan akomodasi terhadap budaya atau tradisi. Oke. Soal selanjutnya, Anda adalah tokoh agama di suatu lingkungan yang kedatangan warga baru dari luar pulau dan berbeda agama dengan Anda. Warga baru tersebut memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda dengan warga setempat. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaannya dan bahkan membicarakan hal-hal negatif yang tidak berdasar. Ya, jadi dengan kedatangan orang yang berbeda agama, kemudian budayanya itu berbeda, kebiasaannya berbeda dengan masyarakat setempat. Akhirnya masyarakat tersebut ya jelas
berkomentar negatif, "Oh, kok seperti itu kok seperti itu," lah tanpa ada dasar. Jadi, sebagai ASN yang moderat, bagaimana sikap Anda? A. Segera mengajak warga baru tersebut agar bisa cepat beradaptasi dengan warga lainnya, ataukah B. Mengadakan pertemuan warga untuk menjelaskan pentingnya saling menghormati keberagaman, ataukah C. Meminta warga baru untuk tidak terlalu menunjukkan adat atau kebiasaan agar tidak memicu ketegangan, ataukah D. Menjelaskan ke warga baru jika hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan diminta bisa lebih bersabar. Kita seleksi dulu dari A. Ketika A, segera mengajak warga baru tersebut. Nah, ini apakah bagus ketika ada warga baru kemudian kita langsung untuk segera mengajak agar bisa beradaptasi dengan warga lain. Nah, tanpa harus kita, membiarkan untuk merasa nyaman dulu dengan menghormatinya. Nah, kalau A ini berarti artinya adalah seakan-akan kita itu memaksa, lebih memaksa untuk, "Ayo segera kita kita kumpul, kita apa ya, kita berkenalan dengan orang-orang." Nah, itu memaksa, lebih menekan ya. Kalau B, mengadakan pertemuan warga untuk menjelaskan pentingnya saling menghormati keberagaman ini, menurut saya adalah paling tepat karena nanti ada dialog ya, dialog antar antar sesama, antar masyarakat yang dilandasi dengan rasa keterbukaan, toleransi dan nanti menimbulkan kerukunan. Ya, berarti jawaban yang paling tepat mungkin B ini. Kalau C, meminta warga baru untuk tidak terlalu menunjukkan adat atau kebiasaan agar tidak memicu ketegangan. Ini seakan-akan kita lebih condong ke satu sisi, meminta warga baru, ya. Nah, ini tidak bagus ini karena tidak seimbang, kita tidak apa ya, moderat. Kemudian yang D, menjelaskan ke warga baru jika hal tersebut sama. Ini justru berat sebelah ini. Kita tidak moderat. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, mengadakan pertemuan warga untuk menjelaskan pentingnya saling menghormati keberagaman. Kemudian kita memberikan penjelasan, pemahaman ya. Kemudian nanti kita memfasilitasi dialog ya, dialog. Soal selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, Anda memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah. Saat mengikuti rangkaian ibadah, ada sesi ceramah singkat. Beberapa isi ceramah terdengar berbeda dengan keyakinan atau cara pandang Anda. Sebagai ASN yang moderat, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan menyampaikan pandangan secara pribadi setelah orang tersebut selesai berceramah. B. Bertanya ke masyarakat yang ada di tempat ibadah tentang maksud ceramah singkat tersebut. C. Saya akan membenarkan ceramah tersebut agar ajaran yang ada tidak salah jalan. D. Menyadari dan memaklumi jika mungkin ada sedikit perbedaan pandangan di tempat ibadah tersebut. Ya, jawaban yang paling tepat adalah kita seleksi dulu dari A. Menyampaikan pandangan secara pribadi setelah orang tersebut selesai berceramah. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak mau menerima perbedaan, ya, tidak terima ini. Nanti, ini setelah selesai ceramah saya akan menghampirinya, kemudian menyampaikan pandangan saya secara pribadi, ini tidak menerima. Kalau B, bertanya ke masyarakat yang ada di tempat tentang maksud, lah ini juga tidak menerima, protes ini. Saya akan membenarkan ceramah tersebut dengan agar ajaran yang ada tidak salah jalan. Nah, ini kita eee, saya akan membenarkan itu kurang kritis ya, kurang kritis. Artinya kita tidak mempunyai sikap yang reaktif ya, yang aktif ya, yang aktif. Dan D, menyadari dan memaklumi ini merupakan sikap toleransi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, menyadari dan maklumi jika mungkin ada sedikit perbedaan pandangan di tempat ibadah tersebut selama itu tidak menodai agama ya, tidak melanggar ketertiban umum, kemudian tetap menjaga nilai kemanusiaan ya. Itu tetap kita harus menghormati dan menyadarinya. Oke, soal selanjutnya. Anda menjadi seorang penyuluh agama yang ditugaskan menjadi wakil untuk membuka sebuah acara tradisional di desa wisata. Setibanya di desa, Anda disambut hangat oleh masyarakat setempat. Nah, penyuluh agama ini melakukan penyuluhan untuk membuka acara. Sebelum acara dimulai, panitia meminta Anda untuk mengikuti prosesi adat yang telah menjadi budaya sejak dulu desa sebagai bagian dari pembukaan acara. Anda belum familiar dengan adat tersebut. Sebagai ASN yang moderat, bagaimana sikap Anda?
Ini dibenturkan dengan sebuah kebudayaan adat yang tidak sesuai dengan, eee, apa ya, yang Anda itu merasa aneh. Kemudian bagaimana sikap Anda yang moderat ya? Tidak egois dan melawan diri saya terlebih dahulu agar mau mengikuti prosesi adat desa tersebut. Ataukah B, lebih baik saya tetap mengikuti acara intinya dan mempersilahkan warga yang lain untuk mengikuti tradisi. C, mencari sumber informasi update tentang adanya prosesi adat desa tersebut. D, menjadikan pengalaman yang menyenangkan setelah mengikuti proses adat desa tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah, nah, ini PR. Silahkan jawabannya dijawab di kolom komentar. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan berkontribusi untuk mensukseskan, andil dalam mensukseskan dan meloloskan Bapak Ibu menjadi ASN P3K Kemenak. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share karena dengan dukungan Anda, saya juga lebih bersemangat untuk berkontribusi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.